Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Nauzubillah, inilah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sebanyak 1000 kali. Sebagian hamba Allah yang lemah tentunya manusia tidak pernah luput melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun begitu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Allah akan mengampuni segala dosa apabila kita bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa macam orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ribuan kali ia membaca istighfar tidaklah bermanfaat. Lantas orang seperti apa yang istighfarnya ditolak oleh Allah? Berikut beberapa macam orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan inilah 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan zina. Seorang laki-laki yang seperti ini begitu ia selesai melakukan perzinahan, kemudian ia mengatakan astaghfirullahaladzim kepada Allah. Aku meminta ampun kepada Allah. Namun Allah berkata, berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan pelihara lagi, maka akan aku ampuni dosamu. Selama ia masih berhubungan dengan perempuan itu, maka Allah tidak akan mengampuni, dan maka sia-sialah istighfarnya. Kedua, seseorang yang di sisinya ada harta haram. Ia mengucapkan istighfar 100 kali sehari, tapi ia memakan harta haram itu dan memakan makanan dari harta haram. Allah pun berkata, kembalikan harta haram itu dan jauhilah harta haram itu, maka aku ampuni dosamu. Dan bila mana ia tidak mengembalikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Ketiga, seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini meskipun beristighfar setiap hari, namun masih menggunakan pakaian yang tidak disukai Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh perhiasan dari emas dilarang digunakan oleh laki-laki. Itulah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk salah satunya. Namun ada pun 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Semua ayat Al-Quran memiliki keutamaan dan manfaat bagi orang yang secara rutin mengamalkannya, termasuk ayat kursi. Ayat kursi merupakan surah Al-Baqarah ayat 255. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebutan lain selain ayat kursi yaitu Azamul Ayat, Sayyidatu Ayal Quran, Afdolu Ayal Quran, Ashrafu Ayal Quran. Namun nama-nama ini tidak mengubah makna dan keutamaannya. Meski begitu, ada beberapa waktu dan keadaan di mana ayat kursi tidak boleh dibaca, bahkan jika tetap melakukannya bisa menjadi dosa. Lantas kapan waktu terlarang membaca ayat kursi? Semuanya akan dijelaskan dalam video berikut. Berikut 4 waktu terlarang untuk membaca ayat kursi atau Al-Quran. Pertama, waktu ruku dan sujud dalam sholat. Rasulullah SAW melarang untuk membaca ayat kursi saat ruku dan sujud ketika sedang sholat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Ayat kursi merupakan bagian dari Al-Quran dan termasuk sebagai ayat yang tak boleh dibaca ketika ruku dan sujud. Kedua, saat di toilet atau kamar mandi. Membaca ayat kursi maupun ayat-ayat lain dalam Al-Quran di toilet dan kamar mandi termasuk hal yang dilarang, karena menyalahi adab baik terhadap Al-Quran. Ketiga, dalam keadaan mengantuk. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat sedang mengantuk. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah baca yang bisa merusak atau merubah isi bacaan dari ayat tersebut. 4. Saat sedang hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid maupun nifas.
Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi dalam kondisi tersebut dilarang, bahkan haram hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79 yang artinya, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79. Demikian ulasan tentang 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keislamanmu. Selain itu, inilah 3 waktu terbaik membaca ayat kursi, raih fadilahnya yang luar biasa. Ayat kursi tidak lain adalah surat Al-Baqarah ayat 255, memiliki keutamaan yang luar biasa berpangkal dari kandungan maknanya. Ayat kursi merupakan salah satu ayat yang paling sering dilantunkan. Tak sedikit pula yang akhirnya menjadikan ayat kursi sebagai ayat favorit. Ayat kursi tidak lain adalah surat Al-Baqarah ayat 255 ini memiliki keutamaan luar biasa. Ia berisi penjelasan kalimat tauhid yang darinya terumus pendirian dan pegangan seorang muslim, sehingga berani menghadapi segala tantangan hidup. Itulah beberapa alasan mengapa ayat kursi cukup sering dibaca oleh umat Islam. Walau demikian, ada 3 waktu utama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah agar membaca ayat kursi. Berikut adalah waktu-waktu yang tepat membaca ayat kursi dan raih fadilahnya. Pertama, ketika pagi dan petang. Mereka yang senantiasa mengamalkan ayat kursi pada pagi dan petang akan mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan apapun. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Nabi berkata, siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam gangguan hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang. Hadis riwayat Al-Hakim. Kedua, sebelum tidur. Ketika seorang hamba tidur, maka rentan baginya diganggu oleh jin dan setan. Untuk itu seorang hamba hendaknya rutin membaca ayat kursi saat ia hendak tidur. Dengan demikian, maka Allah akan melindunginya dari jin dan setan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah ketika sahabat Abu Hurairah mengadu padanya bahwa seseorang telah mengajarkan ayat kursi. Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan satu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawabnya. Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku, bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatiku hingga pagi hari, dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi pun bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, setelah sholat 5 waktu. Mereka yang merutinkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu juga akan diberi kemudahan ketika masuk surga kelak. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.